Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah disampaikan saat ini berada di 1 Syawal 1441 Hijriah. Setelah sebulan penuh di bulan Ramadan, kita berjibaku dengan penuh perjuangan mengendalikan hawa nafsu kita dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di malam hari. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga seiring salam juga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ibadah puasa dan apa yang kita lakukan selama sebulan penuh di bulan Ramadan, selain kita menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan suami istri di siang hari, yang halal menurut syariat akan tetapi tidak diperbolehkan jika dilakukan di siang hari, dari mulai imsak sampai terbenamnya matahari. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan diri kita dari godaan-godaan yang membuat lupa diri. Prosesnya berupa larangan yang asalnya halal, seperti makan, seperti minum dan lain-lain, namun tidak dibenarkan dilakukan di siang hari di bulan Ramadan. Inilah penempaan diri kita. Targetnya bila manusia mampu menahan dari hal-hal yang halal, tentu dia akan bisa lebih mampu lagi menahan dari hal-hal yang diharamkan. Ramadan tidak sekedar latihan dan penempaan diri sekaligus, juga saat-saat dilimpahkannya rahmat, dilimpahkannya ampunan dan pembebasan dari api neraka. Selayaknya siswa yang mendapatkan rapot hasil dari ujian dia, demikian juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia berhak mendapatkan hasilnya, mendapatkan hadiahnya. Lalu apa hasilnya? Lalu apa hadiahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu jawabnya predikat takwa, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, takwa adalah standar tertinggi tingkat kemuliaan manusia di hadapan Rabb-Nya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling baik takwanya. Dalam konteks puasa, tentu takwa tak bisa hanya dicapai dengan sebatas menahan lapar, menahan haus saja. Namun ada yang lebih daripada itu. Hakikatnya dia mampu menahan ketergantungan terhadap sesuatu selain Allah, dan juga termasuklah hawa nafsu. Tidak ketergantungan terhadap hawa nafsu, tidak menuruti hawa nafsu, mampu mengendalikan hawa nafsu. Orang yang puasanya benar akan dapat mencegah dirinya mengumbar syahwatnya.
dia tidak berdusta, dia mampu menahan lidahnya untuk tidak berdusta, untuk tidak ghibah, membicarakan keburukan orang lain, mencela orang lain, memfitnah orang lain, dan lain-lain sebagainya. Tanpa itu mungkin sah puasanya menurut fikih, tapi nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atos." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Masyurul hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, jika standar capaian puasa adalah takwa, maka tandanya kita sukses tak lepas dari ciri-ciri orang yang muttaqin. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasinya semakin sukses puasa kita. Sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa kita, maka indikasinya semakin gagal puasa kita. Lantas, apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Banyak sekali ayat menjelaskannya, namun kami nukil satu ayat yang menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa dalam surat Al-Imran ayat 134, di mana Allah berfirman, "Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i wal kadzibina al-ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat dia senang, pada saat dia susah, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang jadi ciri orang bertakwa. Yang pertama, gemar menafkahkan hartanya dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Orang yang bertakwa, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia mempunyai perhatian terhadap orang lain, serta rela berkorban dalam setiap keadaan kepada yang membutuhkannya. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa ini sudah didorong oleh Islam melalui ibadah zakat fitrah. Zakat fitrah ini simbol kelulusan puasa kita. Dengan mengorbankan sebagian harta kita dan peduli kepada mereka yang tidak mampu. Ayat ini menggunakan fi'il mudhari. Dalam kalimat yunfikuna bermakna aktivitas itu terus menerus, berkesinambungan. Yang dalam bahasa agama istiqomah dia melakukannya. Dari sini kita dapat pahami bahwa zakat fitrah itu hanya pancingan bagi segenap kepedulian sosial yang tanpa henti di bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan. Ini ciri yang pertama orang yang bertakwa. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, ciri yang kedua, orang yang bertakwa adalah dia mampu menahan amarahnya. Amarah adalah sesuatu yang alami, manusiawi. Orang memiliki sifat marah, semua memiliki. Tetapi orang-orang yang bertakwa, dia tidak akan mengumbar amarahnya begitu saja. Diumbar sedemikian rupa. Al-Qadim, orang yang menahan, itu serumpun dengan Al-Qadimah, menahan panas. Serumpun dengan Al-Qadimah atau termos atau fungsinya menahan dengan panas. Keduanya berfungsi membendung. Yang satu membendung amarah, yang satunya membendung panas. Selayaknya termos orang bertakwa mestinya mampu dia menyembunyikan amarahnya. Karena ia tahu betapa besar mudarat yang bakal ditimbulkan ketika amarahnya tidak bisa dibendung dan dilampiaskan sembarangan. Termos hanya akan mengeluarkan panas pada saat yang tepat, pada saat benar-benar dibutuhkan. Saat agamanya dihina, saat Qur'annya disepelekan, dilecehkan, saat nabinya dilecehkan, baru kita marah,
Jika kita tidak marah, tentu patut dipertanyakan keimanannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kita boleh marah asalkan kemarahan itu berdasarkan cintaan kepada Allah, cintaan kepada Rasul, dan kecintaan kepada agama kita. Marah karena Allah, benci karena Allah, cinta karena Allah, sayang juga karena Allah. Lalu ciri yang ketiga, orang yang bertakwa, dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan umat Islam sudah dianjurkan untuk sering-sering membaca doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Maha Pengampun dan menyukai orang-orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku. Kata afwa, kata maaf diulang 3 kali dalam kalimat tersebut. Itu menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bukti kerendahan diri kita manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang banyak salah dan tidak suci. Cara ini bila dipraktekkan dengan penghayatan yang benar, sebenarnya dapat melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya takwa, tentang pentingnya kata maaf. Bila diri kita saja tidak suci dan banyak kesalahan, lalu dengan alasan apa kita tidak mau memaafkan orang lain? Maaf merupakan suatu yang singkat, namun terasa sangat berat karena ego kita, karena gengsi kita, dan unsur-unsur nafsu yang lainnya. Amatlah arif dan bijaksana ulama-ulama tanah air kita yang menghadirkan tradisi silaturrahim dan saling memaafkan di momen lebaran. Sempurnalah ketika usai membersihkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Lalu pertanyaannya, sudah berapa kalikah kita lewati Ramadan? Sudahkah ada ciri-ciri yang melekat pada diri kita, ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Wallahu a'lam bishawab. Demikian pertemuan kita yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bila ada salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.